Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau pagi, siang, sore, ya kapanpun kalian nonton video ini. Halo Sobat Pipa, balik lagi bersama gue Ferdi di acara diskusi misi. Nah, kali ini luar biasa banget. Gue kedatangan seorang yang ini udah terkenal sih di lingkup FMIPA, yaitu Samuel Yesaya Wiro Pranoto. Halo Sam, Halo Ferdi. gimana kabarnya Sam? Baik, luar biasa. Ferdi, apa kabar? Baik ya, sama-sama baik. Semoga ya terus diberikan kelancaran, urusan kita diberikan kemudahan lah ya tentunya oleh Tuhan. Amin. Oke, kalau bicara Sam gitu, ya kita tahu bahwa Sam ini mewapres FMIPA ke berapa? Kedua ya kalau nggak salah kalau di FMIPA Iya, ya. Nah, iya betul. sebelum ke sana, sebelum kita emang ke lomba itu atau ke agenda itu, gue mau nanya pengertian mawapres itu sendiri menurut lo. Maksud gue tuh adalah mahasiswa prestasi menurut lo tuh seperti apa sih, Sam? Sederhananya, Sebenarnya, kalau menurut lo. sebenarnya menurut gue sebenarnya Mawapres itu tuh adalah mahasiswa yang memang kita itu punya kemauan untuk memang kita mengejar suatu prestasi. Karena proses untuk mencapai Mawapres itu bukanlah suatu proses yang kita bisa tempuh dalam 1 bulan atau 1 tahun. Tapi proses ini bisa kita tempuh dari pertama kali kita masuk kuliah. Karena menyusun sebuah portofolio, menyusun suatu skill itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi menurut gua, Mawapres itu adalah suatu perjalanan. Perjalanan, Gitu. jadinya ini jangka panjang prosesnya ya. Betul. Dan memang kalau bisa dibilang mahasiswa prestasi, itu kriterianya seperti apa, Sam? Yang mungkin secara umumnya gitu, apakah kayak pemberkasan gitu atau apakah semua orang itu bisa jadi mahasiswa berprestasi? Tentu semuanya bisa. Tentu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Salah Hmm. satunya itu adalah memiliki 10 prestasi, memiliki maksimal 10 capaian unggulan yang bisa kita Hmm. banggakan berupa portofolio prestasi, memiliki kemampuan bahasa Inggris, dan mengikuti semua rangkaiannya termasuk menulis karya tulis ilmiah, mengikuti uji psikologi, dan berbagai Hmm. acara lain. Oke, itu dalam istilahnya kalau bagi gue itu adalah itu administrasinya yang emang harus dipenuhi kan. Nah, tapi Betul. kalau secara apa ya? Secara menurut gitu, apakah semua mahasiswa itu berprestasi? Pada dasarnya semua manusia itu adalah pemenang. Pemenang, Jadi oke. jadi kita itu memiliki prestasinya kita masing-masing. Cuman bagaimana apakah kita mengembangkan yang prestasi itu? Jika kita Hmm. kembangkan, maka Ya, itu bisa kita jadikan suatu unggulan, capaian unggulan seperti itu. oh jadinya ya emang bener ya kata lu ya, manusia itu adalah pemenang dan manusia itu emang dari awal ya kita sudah sebagai seorang yang luar biasa. Kita tuh hidup itu tantangannya luar biasa kan. Kalau mungkin belajar biologi kita tuh berlomba-lomba oleh saingannya banyak sekali kan, jutaan atau ratusan juta kan. Ya sehingga ya kita pemenang untuk bisa lahir di dunia. Dan nggak ada sih memang mahasiswa tuh yang mahasiswa biasa aja tuh menurut gue juga nggak ada gitu. Ya emang semua mahasiswa kalau menurut gue tuh adalah berprestasi. Tapi mungkin aja dengan cara tempuh yang berbeda gitu. Dengan tentu aja memang ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Nah, mungkin kalau di ajang yang ikuti ini yang kemarin tahun lalu itu kan itu emang diseleksi kan dan emang itu pasti harus ada kevalidannya apakah ini benar-benar prestasi atau enggak. Tapi emang secara secara apa ya? Secara umumnya atau secara harfiahnya ya semua mahasiswa itu bisa berprestasi, ya kan ya? Setuju, setuju. Betul. Oke, oke. Kita tadi udah ngomong ya gitu. Sam juga udah ngejelasin bahwa apa sih mahasiswa prestasi. Nah, lalu ini gue mengkerucut kepada ajangnya itu sendiri. Tadi udah sempat lu singgung sih syarat-syarat untuk jadi mawapres atau mahasiswa prestasi. Nah, mungkin yang jadi satu patokan gitu kan.
menurut lo tuh apa sih yang penting gitu? Apakah bahasa Inggrisnya, apakah KTI-nya, atau apakah public speaking-nya, atau seperti apa? Yang mungkin aja nih bisa dicicil nih buat orang-orang yang ingin gitu kan jadi mawapres. Yang penting menurut gua ya, menurut pribadi, yang penting itu sebenarnya niatnya. Karena Niat. kalau misalkan niat, karena kalau misalkan niatnya kita udah ada, ajang Pilmapres itu kita bukan untuk menonjolkan satu keahlian, tapi di ajang Pilmapres itu kita mempertaruhkan semuanya. Oke. Dalam mulai dari capaian unggulan, bahasa Inggris, KTI, semua itu menjadi penilaian penting untuk bisa membawa kita ke nasional. Hmm. Oleh karena itu, yang penting itu adalah niatnya, karena kalau kita punya niat, kita akan mau untuk mengembangkan semuanya dan untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oh, jadi yang penting ada niat dan semua hal yang tadi Sam jelasin seperti syarat bahasa Inggris, KTI, ataupun yang lainnya itu bisa mengikuti ya. Betul. Nah, istilahnya gitu. Tadi berapa sih minimalnya syaratnya tuh Ah, yang karya kalau nggak salah nih. karya tulis ilmiah Iya, atau apa tadi gua salah dengar apa? yang ada minimalnya, yang sebenarnya capaian unggulan seperti portofolio prestasi itu tidak ada minimalnya, tapi ada Hmm. maksimalnya sebanyak 10 yang bisa 10 yang bisa kita banggakan. Dan nanti dari 10 yang kita ajukan itu akan kita berikan penilaian. Penilaian itu nanti akan menyesuaikan berdasarkan lomba. Misalkan contoh lomba, juara lomba. Juara lomba Hmm. itu diikuti di tingkat regional kah, provinsi kah, nasional kah, atau internasional. Tentu semakin tinggi akan semakin berbeda nilainya. Semua itu Iya. akan kita, betul, kita akan kembali lagi mengikuti kepada pedoman Pilmapres di nasional. Oke. Tuh. Jadinya memang apa ya? Ini yang nanti mendaftar nih kadang-kadang rancu gitu. Ini prestasinya apa yang gua akan masukin? Ternyata prestasi yang semasa sekolah. Kan nggak kayak gitu ya. Ini kan prestasi yang Betul. memang menjadi mahasiswa kan minimal gitu. Nah, itu kadang-kadang Iya, tuh ada yang masukin tiba-tiba seperti itu. Oh, jadi memang ada maksimal ya, nggak ada minimal tapi maksimal ada. betul. Iya, oke, I see. Gue sejujurnya sempet ya, gue tuh sempet seleksi tapi di tingkat prodi. Ya, sayangnya itu nggak keseleksi di prodi. Sempet, gue udah buat KTI sih, itu. Udah sempet buat KTI, tapi pas proses seleksinya memang ya mungkin jalannya berbeda lah. Emang nggak kepilih di saat di prodi. Jadinya ya yang maju kan Arif ya. Kalau yang dari rumpun gua dari Penfis, Arif, Fajar, terus siapa lagi satu lagi ada ya kan Arif. Nah itu makanya istilahnya kalau menurut lu gitu, ini ada mahasiswa nih yang dia tuh kayak insecure atau malu-malu atau prestasi gua kayaknya masih dikit nih kalau emang daftar. Itu menurut lu gimana gitu? Apakah gimana caranya untuk meyakinkan orang-orang tersebut gitu yang mungkin aja dia ngerasa gue belum ada prestasi gitu yang belum gue cetak. Nah, itu gimana tuh untuk menguatkan mereka itu. Pribadi ya. Mm-mm. Selama masih ada waktu, misalkan kalian masih ada di semester 1, terus kalian melihat seleksi Pilmapres ini. Kan kalian untuk mengikuti seleksi Pilmapres ini kan minimal di semester 4. Nah, Ya, kalian masih punya banyak waktu untuk bisa mengejar. Jadi, nggak perlu insecure karena sebenarnya sejujurnya dari semua 19 finalis Pilmapres di tingkat universitas, semuanya itu insecure ngeliat orang lain. Tapi, apa sih yang membedakan? Rasa percaya diri kita. Jadi, kita memang insecure, tapi siapa sih yang semakin less insecure-nya? Jadi, nggak perlu oke. insecure karena semuanya pun juga insecure. Tapi kita kan Ya. unik. Setiap kita unik. Kita punya prestasi masing-masing. Prestasi gua dengan prestasi Tata beda. Tapi kita Hmm. berdua sama-sama bisa disandingkan. Seperti itu. Oke, oke. Jadinya emang dari setiap yang seleksi ini pasti insecure satu sama lain, tapi coba berusaha bagaimana ya jangan terlalu kelihatan lah insecure kita ke teman-teman kita yang pesaing. Itu aja Betul. bisa jadi itu senjata buat ya pesaing kita kalau kita ngerasa insecure. Misalnya kan di Mapes ini kan kita juga bersaing ya, walaupun emang bersaingnya secara sehat, tapi namanya kompetisi pasti ada dong untuk rasa saling
mengalahkan satu sama lain ya. Itu pasti ada. Gue yakin emang ada harusnya. Itu namanya persaingan. Kayak itu Sobat MIPA kalau emang kalian masih takut, apalagi masih semester pertama nih angkatan 2021. Jadi kalau emang ada lomba ya, lomba apapun ya, SEM ya, lomba KTI atau lomba ya apapun lah, itu ikutin aja gitu. Baik itu menang ataupun enggak kan namanya proses belajar kan. Istilahnya Mawapres itu kan juga belajar ya SEM ya. Itu di Mawapres juga belajar ya. Apa sih SEM yang emang udah lu pelajari di sana di Mawapres yang mungkin aja lu sebelum Mawapres kayak gini, tapi setelah lu udah jadi apa ya udah ikut Mawapres dan udah ikut Pilmapres itu lu ada hal yang berbeda. Kira-kira apa tuh yang membuat lu berbeda gitu, dari sebelumnya? Itu dalam seleksi Pilmapres ini kita belajar banyak hal ya. Kita Ya, belajar skill-skills, tapi kalau untuk gue sendiri, apa sih yang paling gue pelajarin? Itu gue belajar kalau misalkan dalam suatu persaingan itu, kita nggak perlu sikut-sikutan satu sama lain untuk bisa hmm, jadi juara. Karena ya, di dalam semua ajang seleksi itu, kita ber-19 itu, ketika kita ada kendala, itu kita saling membantu, benar-benar berasa banget hmm, gitu loh. Ketika waktu itu ada yang nggak ngerti dengan mekanismenya karena misalkan ketika pengarahan nggak bisa karena ada kendala, terus kita tanya sama orang lain, itu teman kita tuh pada welcome banget. Jadi di situ gue belajar kalau misalkan dalam suatu seleksi itu kita nggak perlu mengikut orang lain untuk bisa mengangkat diri kita sendiri ke atas. I know. Istilahnya memang ya emang bersaing lah ya. Memang bersaing, pasti bersaing. Ya, namanya juga kompetisi. Tapi bagaimana kita caranya ya bagaimana kita memainkan persaingan itu. Dan memang benar sih, jangan sampai kita itu ya menjatuhkan lawan kita, tapi menjatuhkan niat-niat yang buruk. Seperti tadi, gitu kan. Kita emang harus kerjasama dan gue sepakat banget sih bahwa namanya kita kompetisi, kita kan semua saling belajar ya. Dan emang perlu juga kerjasama. Ya, di on air atau di stage ya pasti kita bersaing tapi ya gue nggak tahu nih di sisi backstage-nya seperti apa gitu kan itu pasti gue yakin ya pasti akrab pasti ya kerjasama apalagi setelah memang gue ngeliat di Instagram lu kan Instagram teman-teman Mapes wah ini kayaknya nih akrab banget gitu yang di tingkat univ ya terutama ya karena kan offline ya saat itu luar biasa jadi yang lu tangkep dari Mapes itu adalah kepedulian satu sama lain ya Dimana itu kita tuh bisa poinnya. saling merangkul satu sama lain. Ketika kondisi pun lagi benar-benar sulit, itu kita bisa Ya. merangkul satu sama lain. Ngerangkul kerjasama wah itu malah yang dapetin seperti itu loh gue gak nyangka kirain gue yang lo dapetin tuh seperti ya ilmu gitu kan ilmu tuh maksud gue tuh ya bahasa Inggris atau KTI semakin itu ternyata unexpected nggak yang gue pikirkan malah luar biasa emang ini kompetisi tapi serasa saling peduli satu sama lain antar peserta antara kompetitor lah istilahnya sama kompetitor SEM itu harus terus terjalin lah ya istilahnya. Oke, gitu ya. Wah, luar biasa nih. Mawapres dan gue sedang ngomong sama Mawapres. Kenapa sih lo bisa jadi Mawapres terbaik bahasa Inggris? Lu kaget gak? Jujur gue kaget karena gue rasa banyak yang sebenarnya itu lebih pantas gitu loh. Oh, oke. Kaget. Tapi tapi mungkin kita nggak tahu ya Iya. indikator-indikator yang ada dalam suatu penilaian seleksi melibatkan apa aja yang mungkin di luar pemahaman gue. Tapi hmm, tapi kalau misalkan jujur kaget karena gue merasa melihat orang lain pun seperti tadi insecure sebenarnya orang lain tuh banyak yang lebih wow. Tata itu menurut gue lebih wow dibandingkan gue seperti itu. Oke. Mungkin aja gini sih, Sam. Penilaian juri itu adalah kan ada dua macam sih kalau dalam kompetisi yang bisa gue amati lah ya. Di kompetisi apapun gitu. Di sebuah ajang lah. Itu aja bisa aja lo jadi bahasa Inggris terbaik karena juri melihat ya sesuai dengan standar mereka
ya kan, ngerti kan, sesuai dengan standar mereka gitu. Maksud gue ya SEM ini yang paling cocok lah sama standar juri-juri yang ada. Walaupun emang pasti ya secara apa ya, secara subjektifnya ada gitu yang emang Sam bilang gitu ya, ada yang lebih jago, yang spellingnya lebih apa ya, lebih membara gitu, lebih semangat. Tapi mungkin aja Sam ini sesuai dengan ada beberapa juri sih yang nilai lebih lah ya. Untuk bahasa Inggris Inggris. Heeh. ada satu Satu. dari Nah, mungkin aja itu ya Sam itu ya standar dia gitu kan, bisa jadi. Ya nggak tahu, namanya juga penilaian SM ya, nggak ada yang tahu juga kan faktornya seperti apa. Kaget ya. Wow. Tapi seminimal pun bersyukur sih di tahun lalu tuh FMIPA nyumbang sih, nyumbang yang jadi pemenang. Walaupun emang bukan juaranya ya, juara 3, 1, 2 atau favorit, tapi seminimalnya itu ada kategorinya gitu sih. Memang sih dari tahunnya Kak Bani juga nyumbang kan. Kak Bani ini kan terinspiratif kalau nggak salah ya. terimpresif. Dan impresif ya. Terus Kak Sasa juga favorit kalau nggak salah deh ya. Betul. Nah, MIPA tuh nyumbang terus walaupun emang masuknya kategori, tapi lu udah luar biasa sih walaupun kategori doang mah ya. Itu udah mantap lah. Istilahnya gue tuh ngelihat Mawapres tuh apa ya? Memang orang-orang yang luar biasa sih, dan jangan jangan jauh deh ke di UNJ. Gue aja ngelihat Mawapres di FIPA aja. Gue kan dekat sama Arif ya. Dan emang dia worth it gitu untuk mendapatkan Mawapres terfavorit. Terus juga ada siapa lagi? Terus juga ada Fendi yang sama kayak gue namanya. Dia walaupun emang angkatan 19 ya, tapi luar biasa juga bisa juara 3. Dan emang sih banyak banget yang gua kenal gitu, teman-teman dekat gua yang dia itu bisa menang Mawapres. Dan apalagi ada Syauki kan. Syauki itu juara harapan 2 kalau nggak salah ya. Iya, harapan 2. Harapan 2 kan. Bahkan dia tuh itu tuh yang gua tahu ya, Syauki itu dia lagi sibuk juga sama pemberkasan ketua BMF loh. Tapi Keren banget bisa ya. gitu. Tapi bisa gitu kan. Bisa maju dan nggak nyangka juga. Wah, kok menang dia ya? Luar biasa banget nih anak. Gitu sih. Emang sih kuncinya tuh adalah kalau menurut lo gimana nih? Mungkin ini apa ya? Sebelum terakhir. Kunci untuk bisa jadi mahasiswa yang berprestasi itu apa, Sen? Kalau menurut lo? Konsistensi untuk bisa terus mau mengembangkan diri. Konsistensi ya. Istilahnya harus terus konsisten. Ya jangan, kalau emang ya namanya juga manusia ya, pasti ada pasang surut semangat. Istilahnya kalau emang lagi ngedownnya, jangan sampai berlarut-larut untuk ngedown terus. Kalau emang misalnya lagi semangat banget, ingat lu tuh capek, lu tuh bisa capek. Jadi ya konsisten lah ya, yang penting lah ya, konsisten dan mau belajar. Bener sih, karena selepas Mawapres pun ini sebenarnya masih awal sih. Kalau menurut lu masih awal banget ya Sam ya untuk terus belajar ya di Mawapres ini. Makan ini bisa aja kalau menurut gua jadi salah satu pijakan doang buat lu mengembangkan diri gitu di Mawapres. Tapi satu hal sih yang gua nggak kepikiran juga, kok bisa lu jadi ketua ketua Formapres di UNJ? Itu dipercaya atau gimana tuh Kenapa? modelnya? Kenapa? Itu Kenapa? model pemilihannya tuh apakah lu dipercaya atau seperti apa? Kalau boleh tahu. Itu melalui kita ada proses musyawarah. Musyawarah ya. Jadi ketika gue lupa tapi kalau nggak salah tuh hari terakhir sebelum grand final kita dikumpulin di satu aula, habis ada kegiatan apa terus kita dikumpulin, dan itu pas setelah jam makan siang kita ada proses pemilihan ketua baru sama pembentukan struktur forum yang baru. Nah, di situ kita diajukan beberapa kandidat. Nah, dari beberapa kandidat itu ditanyakan kesediaannya, dan setelah itu setelah ada beberapa yang menyatakan kesediaan-kesediaannya, baru kita melakukan voting seperti itu.
Berarti lu saat itu siap ya posisinya. Ya. Tapi bagus sih. Harapannya sih ya semoga koordinasi buat Formapres. Karena orang jadi ketua ya Formapres di UNJ ya. Sedangkan Formapres FIPA juga ada ya. Semoga ya koordinasinya baik gitu kan. Itu Betul. sih harapan gua. Dan harapan lo buat Pilmapres tahun lu tuh tahun berapa sih? Tahun 20 atau 21 jatuhnya. 2021. Berarti tahun 2022 harapannya apa? Harapannya sih supaya kita bisa lebih banyak menjaring banyak prestasi baru, prestasi yang memang bisa lebih membanggakan lagi supaya prestasi UNJ di tingkat nasional itu bisa lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Berarti menjaring lagi dan gak perlu takut ya untuk mendaftar ya. Intinya itu. Betul, Karena gua tuh daftar di Prodi aja. Sejujurnya nih Sam ya. Gua tuh nggak ada prestasi yang bisa gua banggakan atau gua bisa ajukan gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Selagi memang gua mau mencoba, ya udah gua buat KTI, terus gua buat persyaratan-persyaratan lainnya, maupun ya ujung-ujungnya ya nggak keterima sih. Tapi kan seenggaknya mencoba ya. Istilahnya kalau emang mau, coba ya. Tinggal hasil akhirnya ya kita tentukan saja gitu. Kita hanya berdoa saja. Itu sih yang gue dapatkan sih. Walaupun gue itu cuman tingkatan prodi, tapi perjuangan gue buat KTI itu wow banget sih. Itu sih yang bisa gue dapetin gitu. Thank you lah Sam udah datang di diskusi pinisi. Semoga lu terus sehat, terus terus semakin lebih baik lagi dan bisa lulus tepat dan cepat ya Sam ya. amin. Ferdi juga ya. Amin. Oke. Thank you Sam. Udah datang ke sini. Gua nggak habis pikir lu bisa ke sini gitu. Dan Thank you jangan juga lupa ya, Ferdi. jangan lupa teman-teman nih daftar Mawapres. Oke? Kalau emang udah ada waktunya nanti udah dibuka pendaftaran nih. Jangan takut. Misalnya gua aja nih ya, gua aja yang nggak ada apa-apa, gua daftar. Yang penting mencoba. Setuju kan Sam? Yang penting mencoba. Oke? Dalam Oke. waktu dekat ini, Hmm? kita dari Formapres Universitas ini mau membuka inkubator Mawapres. Inkubator ini merupakan salah satu tempat di mana calon Mawapres ini kita berikan informasi. Jadi sifatnya ini adalah penting untuk diikuti oleh semua orang yang mau mengikuti seleksi Mawapres di 2022. Sekalian sedikit informasi, ya sedikit pemasaran. Oke. Inkubator Jadi itu sederhananya itu adalah apa ya? Seperti ya informasi awalan lah ya gitu. Sebelum emang istilahnya inkubator ini ya emang siapa sih yang niat gitu kan untuk ikut jadinya masuk ke inkubator dulu. Gue sempat betul, ke situ juga tuh ikut inkubator dan lain-lain gitu. Sempat di apa ya dibina juga sama kakak yang emang mau akses juga gitu sih. Iya benar betul. inkubator. Oke, jangan takut untuk ikut Mawapres dan terus sukses untuk kawan-kawan juga. Terima kasih udah nonton diskusi pinisi episode kali ini. Saksikan diskusi pinisi episode berikutnya. Bye-bye.